Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di semester 2 materi artikel dengan judul artikel KD-nya yaitu 3.10 mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Tujuannya ini agar peserta didik mampu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Jadi intinya agar kalian mampu mengevaluasi informasi yang ada di dalam artikel, baik informasi itu berupa opini ataupun fakta. Di sini ada pengertiannya. Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Ingat, tujuannya adalah untuk dipublikasikan. Kenapa untuk dipublikasikan? Karena memang di dalam artikel ini memiliki atau mengandung informasi yang sangat penting, baik berupa opini maupun fakta. Nah, di sini juga ada tujuannya ya. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Jadi, kalaupun ada opininya bukan serta-merta opini saja, tetapi harus didukung oleh fakta atau data-data yang akurat. Kita lihat di sini. Di sini ada ciri-ciri artikel. Fokus ciri-ciri artikel. Yang pertama, bahasanya baik itu kalimatnya ataupun isinya harus benar-benar ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Artinya ringkas di sini adalah sedikit tetapi benar-benar fokus pada yang dibahas. Intinya saja. Kemudian kalau padat harus mengandung informasi yang diinginkan oleh pembaca atau tidak tidak menimbulkan pertanyaan. Kemudian jelas juga sama, jelas dan tuntas ini tidak menimbulkan pertanyaan, tidak meraba-raba, tidak ambigu, tidak abu-abu ya. Jadi harus benar-benar tidak boleh mengarang lah, tidak boleh menghayal, ini harus benar-benar faktual. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, isi dapat mengandung fakta atau opini didasari teori dan data yang valid. Ingat, kalau akan menyajikan fakta, maka faktanya ini ya memang benar-benar harus bisa dibuktikan kebenarannya, harus didukung oleh data-data atau teori-teori yang valid, yang akurat. Kemudian, kalaupun ada opini atau argumentasi ya atau gagasannya pun bukan hanya serta-merta gagasan saja, tetapi harus didukung oleh teori-teori yang lain. Alasannya. Jadi kalau mengemukakan opini A, ya alasan kenapa harus mengemukakan opini A, kenapa mengemukakan opini A harus didukung oleh alasan yang lain, oleh alasan A, B, C, D, supaya orang juga yakin dengan opini yang dikemukakan. Kemudian ciri yang ketiga bersifat informatif dan faktual, artinya mengandung informasi. Ingat tadi di atas sudah dijelaskan bahwa yang namanya artikel itu tujuannya untuk dipublikasikan. Kalau sudah dipublikasikan berarti akan menyangkut orang banyak atau halayak masyarakat ya, halayak ramai, halayak umum. Artinya cirinya ini ya pasti untuk menyampaikan informasi, karena informasi itu untuk disampaikan ke masyarakat banyak dan informasinya berupa faktual ya, walaupun di dalam faktual ini nanti ada didukung oleh opini-opini atau gagasan-gagasan, tidak apa, karena memang strukturnya juga seperti itu. Kemudian yang keempat, bahasanya baku, kalimatnya lugas, denotatif dan efektif. Artinya begini,
Bahasa baku itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan, tidak boleh melenceng. Ingat, harus bisa dibedakan cara kalian menulis cerpen dengan cara kalian menulis artikel. Jangan disamakan. Kalau cerpen kalian bebas menggunakan bahasa sehari-hari juga boleh, bahasa gaul juga boleh. Tapi kalau untuk artikel tidak boleh, semuanya harus bahasanya baku. Kalimatnya lugas, kemudian denotatif, tidak boleh konotatif, artinya tidak boleh mengandung fiksi atau fiktif atau hayalan. Dan juga kalimatnya harus efektif, harus memerhatikan struktur kalimat, jangan asal-asalan ya. Karena kita memang tujuannya kan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat itu bingung ketika membaca informasi yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima, metode penulisan artikel dibuat sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Nah, semua teks, mau itu novel, mau cerpen, mau anekdot, mau artikel, mau proposal, semuanya harus ditulis berdasarkan struktur yang sistematis. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ditulis secara sistematis nanti akan berantakan ya. Jadi harus rapi. Nah, kita lihat nih strukturnya apa saja. Kita lihat strukturnya secara umum ini ya, ada pembuka, isi, dan penutup. Oh ya, saya ini ambil dari blog Ruang Guru ya. Yang pertama yaitu berupa pembuka. Pembuka ini berupa orientasi, pengenalan. Ingat, orientasi itu pengenalan. Ya, pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Biasanya apa ya ibaratnya? Pembukalah aba-aba atau lebih ke tesis gitu ya, pernyataan umum, gagasan yang akan kita angkat itu apa, atau fakta atau peristiwa yang akan kita kemukakan di dalam artikel itu apa. Nah, ini adanya di bagian pembuka atau orientasi atau tesis atau pernyataan umum. Kemudian yang kedua adalah bagian isi. Isi merupakan uraian penjelas pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Nah, biasanya di dalam isi inilah terdapat fakta-fakta yang didukung oleh berbagai opini ataupun berbagai data yang valid, yang akurat, yang menunjang si fakta tersebut lah, intinya begitu. Kemudian yang ketiga ini bagian penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkasan. Jadi yang ketiga itu adalah simpulan, atau dalam teori lain disebutnya struktur penegasan ulang atau simpulan atau penutup, ya sama aja ya. Jadi penutup, simpulan atau penegasan ulang itu sama aja. Berada di paling akhir, di bagian paling akhir ini sebagai bentuk penegasan atau bentuk apa ya, inti, simpulan dari apa yang dibahas di isi begitu. Itulah mengenai struktur artikel yang terdiri dari 3 bagian. Ingat, yang pertama itu berupa pembuka atau orientasi, atau bisa juga disebut tesis atau pernyataan umum. Ingat, pembuka, tesis, pernyataan umum ini bisa berupa fakta ataupun opini atau gagasan ya yang akan disampaikan. Dan artikel ini beda ya, dengan secara struktur sama dengan tajuk rencana, tapi sebenarnya lebih, kalau di artikel ini lebih ke apa ya, bidang-bidang tertentu, sehingga penulisnya juga beda dengan tajuk rencana. Kalau tajuk rencana kan kepala redaksi yang nulisnya, tapi kalau di sini ini adalah orang yang ahli di bidangnya. Orang yang ahli di bidangnya. Kalau di kesehatan ya orang yang ahli di bidang kesehatan. Kalau misalnya tentang vaksin misalnya orang yang mengerti di bidang itu. Kalau tentang bencana ya orang yang mengerti tentang itu, ataupun orang di luar itu tapi paham terhadap hal yang dibicarakan. Kemudian yang kedua yaitu bagian isi ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup atau penegasan ulang. Jadi ingat, di dalam isi ini terdapat
banyak data, terdapat banyak argumen yang disampaikan ya. Kemudian untuk penutup itu adalah simpulannya. Yuk kita lihat contoh artikel. Yuk kita lihat. Di sini ada artikel, contoh artikel dari Kompas. Ya, ingat sekali lagi saya ambil ini dari blognya Ruang Guru. Ini boleh dibaca. Ini yang di kolom pertama itu bagian pembuka atau pernyataan umum atau tesis. Kemudian di bagian ini simpel ya, contohnya simpel. Yang ini simpel. Kemudian di kolom kedua ini isi, dan di kolom ketiga adalah simpulan atau penegasan ulang. Ini simpel. Sangat simpel. Biasanya kalau artikel-artikel yang lain lebih banyak diisi. Di pembuka tidak terlalu banyak, tapi ini kita lihat ini lebih banyak di sok, silakan dibaca dulu. Saya berikan waktu. Oke, sudah ya. Itu contohnya. Tidak terlalu banyak kalimat opininya. Di sini ada jenis-jenis artikel, ada artikel prediktif ya, ada artikel eksploratif, ada artikel deskriptif, ada artikel eksplanatif. Nah, sini boleh dibaca pengertiannya masing-masing. Ya, sebenarnya hampir sama ya dah dengan wacana eksplanasi, deskriptif ya, deskripsi ya, yang seperti itu. Oke, kita ke bagian yang kedua. Menentukan kalimat fakta dan opini, karena memang kita kan tujuannya untuk mengevaluasi informasi yang berupa fakta dan opini ya. Untuk mengarah ke situ, pasti kita harus tahu dulu nih mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Jadi jangan sampai kalian tersesat di jalan. Untuk sampai tujuan kita butuh ini dulu. Yang pertama, kalimat fakta. Kalimat fakta itu yang pertama cirinya bisa dibuktikan kebenarannya atau faktual, tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh ngarang, tidak boleh berhayal. Ingat, yang kita bikin di sini itu adalah artikel, bukan cerpen. Kemudian yang kedua, menyajikan hal yang benar-benar terjadi. Halnya, teorinya benar-benar terjadi atau peristiwanya memang benar-benar terjadi. Ingat, di sini benar-benar fakta, bukan fiktif atau fiksi. Kemudian berlandaskan teori yang telah dikaji secara akurat. Jadi teorinya bukan teori asal-asalan, tapi teori yang memang sudah dikaji secara akurat dan sudah valid lah intinya. Ingat, informasi di dalam artikel itu kan akan disampaikan kepada masyarakat banyak, sehingga kita tidak boleh bermain-main dalam menyampaikan informasi tersebut. Kita geser, kita ke kalimat opini. Ini berupa tanggapan atau buah pikiran ya, atau kata lain juga di nomor 2 ini ada pendapat atau gagasan atau respon kita terhadap suatu fakta yang kebenarannya itu masih abu-abu, masih diragukan gitu. Jadi misalnya nih, kalau kalian mau beranggapan tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya tuh kenapa? Nah, menurut kalian bagaimana? Nah, itu jatuhnya ke opini. Tapi nanti kalau sudah dikaji oleh teknisi ahli dan dari pihak BPBD misalnya atau dari pihak Sriwijayanya, itu akan jatuhnya ke fakta, bukan ke opini lagi. Nih ciri dari kalimat opini ini, yang pertama menggunakan kata mungkin. Ini biasanya ya, mungkin pesawat itu jatuh karena titik-titik, atau sebaiknya masyarakat ikut mendoakan para korban. Nah itu, menurut saya pesawat itu jatuh karena cuaca misalnya ya. Kemudian saya beranggapan bahwa kejadian tersebut sudah sering terjadi misalnya.
diperkirakan pesawat itu jatuh karena titik-titik dan lain-lain lah. Tapi biasanya kata-kata kunci yang sering muncul ini ya yang tadi kita sebutkan. Mungkin sebaiknya menurut saya beranggapan titik-titik, diperkirakan titik-titik. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Pesawat Sriwijaya Air jatuh di atas Kepulauan Seribu kemarin sore. Nah, ini saya buatnya hari ini nih. Berarti kemarin tanggal berapa tuh? Nah, itu artinya fakta, tidak mengada-ngada. Kemudian vaksinasi virus COVID-19 akan dilakukan pertama kali kepada Presiden Jokowi. Ini fakta ya, kan saya dengar dari berita seperti itu. Kemudian contoh kalimat opini, diperkirakan penyebab pesawat jatuh karena cuaca buruk. Nah, ini dia opini. Kenapa? Karena belum tentu benar. Kemudian, Presiden sangat layak menerima vaksinasi paling pertama demi menjamin keamanan seluruh rakyatnya. Ini juga opini. Mungkin ada yang beranggapan bahwa kenapa harus presiden yang divaksinasi pertama kali, nanti kalau gagal beresiko gimana dengan negara Indonesia misalnya gitu ya, atau misalnya kenapa tidak relawan misalnya seperti itu kan hanya opini lah, sekadar opini, kita sekadar tanggapan terhadap isu-isu yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Ini materi pertemuan pertama kita yaitu menemukan informasi yang berkenaan dengan kalimat opini dan fakta. Kemudian mengevaluasinya bagaimana informasi tersebut. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.